Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Ijing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja, Dapuntahyang Srijaya Nasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Igor Malaysia, dan Nalanda, India. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai perjanjian awal, kami akan berdagang selama 6 bulan, dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kami tidak akan kembali ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Kalau begitu, kami bersedia, Baginda. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan dan ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ijing. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ijing. Ijing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda, Ijing sudah sampai di kerajaan dan ingin menghadap Baginda. Baginda Raja, saya bernama Ijing, berasal dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajarkan untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang diajarkan di dalam agama Buddha? Agama Buddha diajarkan untuk melepaskan hawa nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, aku akan mengizinkan engkau untuk mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih, Baginda Raja. Raja Dapuntahyang Srijaya Nasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayahnya untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, siaplah. Siap untuk apa? Dalam waktu dekat kita akan melakukan ekspedisi militer ke kerajaan wilayah bumi Jawa. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di tulang bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima dan penasihat telah membantuku. Menjadi tugasmu, Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Tapi aku masih ingin memperluas wilayah kerajaan. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari Raja Kerajaan Tarumanegara. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapuntahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Apakah mengizinkan jika putriku bersedia? Bagaimana putriku? Tidak ada pemenangnya. Aku rasa yang Dapuntahyang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah, jika itu urusanmu.
Pernikahannya akan dilaksanakan dengan sebanyak. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berpisah dengan pengawai bawahannya, yaitu Sri Dharma Setu. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berpisah dengan pengawai bawahannya, yaitu Sri Dharma Setu. Dharma Setu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian dinikahkan dengan Samarakrawira, raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samarakrawira, kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memulihkan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun membicarakan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasehatnya. Aku ingin bangun bangunan untuk digunakan seseorang yang sudah meninggal, yang mempunyai arti saudara dengan masyarakat juga. Memangnya bangunan seperti apa, Baginda? Bagaimana jika membangun bangunan candi, maka bisa digunakan sebagai tempat ibadah juga. Lalu, gimana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan tentang ini. Apakah kalian ada pendapat? Saya sebenarnya bagaimana jika cara untuk membangun bebas seperti itu? Saya sebenarnya Baginda karena sepeda seperti akan terlihat megah dan mewah. Baiklah, kalau begitu carilah arsitek untuk membangun tadi tersebut. Baiklah Baginda. Baginda, saya mempunyai kenalan arsitek dari negeri seberang. Dia bernama Gunadarma. Kalau begitu bawalah dia kemari. Wangsa pun mencari arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasan saya sehingga memanggilmu kemari? Bagus jika sudah mengetahui. Apakah ada rancangan gambar walaupun gambar dasar? Saya sudah menyelesaikan ini rancangan meskipun saya bagaimana menurut Rancanganmu ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief untuk setiap tindakan relief berupa kehidupan masyarakat serta ajaran Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan apa yang Baginda inginkan. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa sekiranya paman mengunjungi kami kemari? Aku mendengar keputusan para ketua kerajaan bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Aku rasa aku ini bukan keputusan yang tepat. Kenapa paman berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari mendiang raja, bukankah aku juga akan kerajaan? Jangan lupakan hal ini paman. Aku juga putri dari seorang raja. Aku juga berhak atas tahta kerajaan ini. Baiklah, jika ini keputusan yang tepat, maka izinkan aku untuk meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibu. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Shailendra.
Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Aku akan membangun kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terbaik Nusantara. Kami akan siap mengabdi kepada mereka di raja akan melaksanakan. Panglima siapkan pasukan. Panglima siapkan pasukan dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Kalimantan. Baiklah, Baginda, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputradewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada laut Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputradewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan, serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sangkrama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Kola I. Pengawal pendidikan Perdana Menteri. Yang mulia. Menteri siapkan pasukan, kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang. Apakah kamu sudah yakin, Kakanda? Tentu saja, aku ingin membuat wilayah perdagangan yang dikuasai Sriwijaya. Baiklah, jika keputusan sudah benar. Kalau begitu, saya pamit undur diri, Yang Mulia, untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Kola Mandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sangkrama Wijaya Tunggawarman ditahan pihak Kola Mandala. Salam Tuanku, saya membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Musuh menyerang kerajaan kita. Apa? Mengapa mereka bisa melewati jalur kekuasaan kita? Siapkan pasukan untuk menyerang. Baik, Yang Mulia. Kerajaan Kola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangkrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari Kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.